Jangan lupa like, comment, dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Hai, Assalamualaikum Mom, welcome back to my YouTube channel. Hai Mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip. Video ini aku ambil di hari Rabu kemarin ya Mam. Jadi pagi-pagi itu aku sempetin buat ke pasar untuk belanja. Di sini aku ada beli telur 10.000 dapatnya 6 butir. Terus aku juga ada beli daun bawang 2.000, beli tempe 5.000 sama tahu 5.000. Terus aku juga ada beli ikan tongkol itu 10.000 dapatnya 3 ekor. Nah, di sini aku mau langsung food prep ya untuk belanjaan aku hari ini. Oh iya, total dari belanjaan aku hari ini 32.000, insya Allah bakalan cukup sampai 3 hari ke depan ya. Nah, di sini aku nggak ada beli sayuran selain daun bawang karena emang stok sayur di kulkas masih ada. Terus untuk lauk sebenarnya juga masih ada stok frozen food, tapi kalau untuk tempe udah habis. Terus tadi telur itu sisa 1. Untuk ikan aku sisa 1 macam ikan ya yang ada di freezer, itu ikan teri basah. Jadi aku tambahin lagi untuk 1 macamnya. Kenapa aku belum belanja mingguan juga? Belakangan aku lebih suka belanja harian karena aku emang lagi sibuk belakangan ini. Ditambah hari ini anak aku sebenarnya itu lagi sakit Mam. Jadi tadi pagi itu karena Pak So itu nggak ke kantornya pagi-pagi banget, jadi aku minta tolong sama Pak suami buat jagain anak aku sebentar. Terus aku ke pasar untuk beli beberapa kebutuhan lauk yang udah habis. Nah, ini aja tuh aku pulang pasarnya tuh nggak langsung beresin hasil belanjaan aku ya yang sedikit ini karena anak aku tuh rewel banget. Jadi tadi pas pulang pasar aku beli sarapan buat di rumah karena juga aku nggak sempet nyiapin sarapan. Jadi untuk sarapan hari ini aku beli di luar. Terus aku nyuapin anak aku karena pagi-pagi aku mesti minumin dia obat. Jadi kakak Rasya itu tadi malam tiba-tiba ngeluh sakit telinganya gitu Mam. Itu di jam 8 malam ya. Jadi aku sempat panik, udah mau langsung bawa ke dokter tapi kata ayahnya nggak usah dulu. Jadi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngeluh nyeri telinga terus nangis-nangis gitu. Aku senter untuk bagian telinganya ternyata nggak ada apa-apa. Dan pas tengah malam itu dia tiba-tiba demam tinggi gitu Mam. Takutnya mungkin ada yang tumbuh tapi di bagian dalam telinganya gitu. Cuma karena nggak kelihatan, jadi kita mikirnya itu nggak ada apa-apa. Nah, jadi pagi-pagi tadi sebelum ke pasar aku sempetin buat beli obat dulu karena kakak Rasya itu anaknya rewel kalau udah demam. Jadi aku ke apotek dulu beli obat. Terus karena nyampe rumah dia belum bangun, aku lanjut ke pasar buat belanja. Nah, pulangnya aku baru nyuapin dia, kasih dia sarapan, terus kasih dia obat. Habis itu cuci-cuci badannya dan setelah itu dia tidur Mam. Nah, setelah anak aku tidur aku baru sempat buat kegiatan lagi ya Mam. Jadi ini tuh aku beresin hasil belanjaannya itu udah sekitar jam 10 pagi karena Pak Su juga udah berangkat kantor, anak aku juga baru tidur lagi. Ya seperti itulah ya Mam, kehidupan ibu rumah tangga. Pokoknya anak itu selalu jadi prioritas. Sesibuk apapun kita harus anak yang paling utama, apalagi kalau dalam kondisi sakit ya.
Nah, tadi aku udah cerita panjang lebar tentang situasi atau kondisi anak aku yang lagi sakit. Sekarang kita balik ke video. Tadi aku udah siangin untuk daun bawangnya. Itu daun bawangnya udah bersih kata si penjual ya, katanya udah selesai dicuci, jadi aku langsung potong-potong aja. Nanti kalau misalnya mau dipakai aku cuci lagi biar lebih bersih gitu, Mam. Nah, untuk tahu tadi tahunya itu aku ada beli 5.000 dapatnya 5 potong, tapi karena ada sisaan tahu di kulkas itu masih ada 2 potong tahu, jadi aku gabungin, tapi aku simpannya di bagian atas ya. Jadi kalau misalnya mau masak tetap yang dimasak lebih dulu itu stok yang lama. Nah, kalau untuk tempe juga sengaja aku langsung potong-potong biar praktis kalau misalnya mau makan itu digorengnya tinggal tambahin tepung serbaguna aja ya, karena kalau tempe di rumah itu paling disuka kalau misalnya digoreng pakai tepung bumbu serbaguna atau ditumis dicampur sama tahu gitu, Mam. Oke, lanjut, ini untuk ikan tongkolnya 10.000 dapatnya 3 ekor. Aku nggak potong-potong, cuma buang bagian kotorannya sama insangnya aja, karena rencananya sebentar untuk makan siang aku mau bakar ikan. Nah, kalau untuk ikan tongkol lebih enak kalau nggak dibakar, itu paling dimasak kuning ya. Jadi macam-macam, bukan macam-macam, semacam pindang gitu, Mam. Tapi hari ini rencananya aku mau bakar ikan tongkolnya aja terus bikin sambal kecap, karena yang ada di rumah hari ini cuma aku dan juga kakak Rasya. Pak suami hari ini piket kantor ya. Jadi sebentar lihat aja, kalau emang ada waktu untuk masak-masak pas makan siang, itu aku mau bakar tongkolnya, terus bikin sambal kecap yang simpel-simpel aja. Tapi kalau enggak, tergantung dari mood anak aku, karena kalau dia lagi sakit itu dia suka rewel. Jadi mungkin dia bakalan minta nugget atau telur dadar lagi. Jadi anak aku tuh makannya ya simpel-simpel gitu ya, Mam. Pokoknya ikutin selera dia aja. Oke, ini udah selesai. Tadi ikannya itu cuma aku buang kotoran sama insangnya, terus dicuci bersih, masukin food container. Jadi kalau untuk daun bawang aku tutup pakai tisu bagian atas dan juga bawahnya. Seperti biasa kalau telur aku simpannya di suhu ruang aja, aku taruh di layer bag, dan selebihnya semua masuk kulkas ya. Kalau ikan masuk ke freezer, kalau untuk sayuran itu aku simpannya di chiller. Nah, kalau kalian lihat ini di freezer aku masih ada beberapa stok, ada stok tulangan ayam, ada beberapa potong ayam juga, ada nugget, ini ada ikan teri basah, terus ada sosis, sama masih ada stok bakso juga, Mam. Lanjut di bagian chiller ya, masih lengkap gitu ya, Mam. Ada sayur-sayuran, di situ ada kangkung, ada sawi ijo, masih ada sisa pokcoy, terus tomat, cabai merah, cabai keriting, rimpang-rimpangan. Kalau untuk bumbu dapur itu alhamdulillah masih lengkap. Nah, kalau yang ini tuh kelor, kemarin aku metik kelor dekat rumah, jadi udah langsung aku siangin. Kalau misalnya mau masak bening kelor itu tinggal masak aja. Nah, ini di kulkas alhamdulillah masih lumayan lengkap. Jadi hari ini aku beli emang stok yang habis aja. Insya Allah nanti aku bakalan belanja mingguannya itu di awal bulan ya, Mam. Mungkin sekitar tanggal 1 atau kalau enggak di tanggal 30 gitu. Nah, ini lanjut, aku mau masak nasi dulu. Berhubung tadi pagi tuh aku enggak sempat buat masak nasi, jadi ini aku baru mau masak nasi, karena kan tadi juga sarapannya itu beli di luar. Biasanya kalau pagi-pagi tuh yang aku kerjain di rumah, pas bangun langsung ke dapur buat masak nasi dulu ya, karena biasanya kalau nasi itu paling cepet dicari, dan kalau emang nasinya udah matang itu untuk lauk gampang, tinggal ngikut aja. Nah, hari ini terlambat buat masak nasinya, dan itu jangan salfok, Mam. Kenapa keran wastafel aku tuh bagian kepalanya aku copot, karena bagian kepalanya itu udah rusak ya, nggak bisa pakai ukuran air yang gede atau kecil gitu. Malahan kalau dipakai itu untuk size air yang keluar lebih kecil, makanya ya udah, kalau aku ngapa-ngapain di dapur itu aku lepas aja. Tapi kalau untuk cuci tangan itu masih lumayan lah ya. Tapi kalau misalnya mau nyuci piring atau nyuci beras, pokoknya yang pakai air agak banyak kan gitu tuh lumayan lama menurut aku, makanya langsung aku copot aja.
Oke, ini masak nasinya di rice cooker biar cepet. Seperti biasa aku tuh orangnya paling simple kalau mau masak nasi ya pakai rice cooker. Kecuali kalau bikin nasi santan atau nasi liwet, aku lebih suka kalau nasinya itu dimasak pakai kompor gitu loh. Jadi masak nasi manual. Oke lanjut, ini tadi aku angkat-angkatin piring-piring sisaan tadi kita sarapan. Jadi mumpung anak lagi tidur, lagi anteng gitu nggak rewel, aku sempetin buat cuci piring. Nah ini airnya sengaja aku kecilin karena emang kalau lagi sabun-sabunin piring-piring kayak gini tuh aku tetap butuh air ya meskipun kecil. Jadi aku sengaja kecilin airnya gitu, Mam. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Oh iya Mam, kalian lagi pada ngapain nih saat nonton vlog dari aku? Ada nggak sih yang sama kayak aku lagi sibuk bebenah dan beberes juga di dapur? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Nah ini aku udah selesai sabun-sabunin untuk piring-piring dan juga gelas sama sendok-sendok yang kotornya. Langsung aja kita bilas. Di sini videonya aku percepat dan beberapa part aku potong biar kalian itu nggak bosen nungguin aku nyuci piring. Takutnya kalian itu capek ya kelamaan ngeliatin aku nyuci piring di sini. Nah kalau misalnya piring-piring kotor di rumah itu aku nyucinya sampai beberapa kali ya Mam. Kadang dalam sehari itu bisa 5 sampai 6 kali. Karena aku nggak suka kalau di bagian wastafel itu full sama cucian piring kotor. Jadi kalau asalkan ada atau habis makan aku biasanya langsung cuci-cuciin gitu. Jadi bagian wastafel itu nggak pernah numpuk ya untuk piring-piring kotornya. Oke, ini udah hampir selesai, sisa beberapa piring lagi. Biasanya sih aku kalau nyuci piring ya untuk bilas-bilas piring itu bagian belakangan, yang duluan itu pasti untuk sendok-sendok sama gelas-gelas. Ada nggak sih Mam yang samaan? Pokoknya kalau nyuci piring itu yang paling duluan dicuci atau dibilasin itu mangkok-mangkok, sendok, terus gelas-gelas gitu. Oke, kelar nyuci piring, jangan lupa ini aku bersihin wastafel. Jadi ini wastafelnya harus dibersihin, disikat-sikatin pakai sabun juga ya Mam, biar tetap bersih, tetap terawat dan gak berminyak gitu. Jadi kalau wastafel dalam kondisi kotor itu biasa jadi pemicu bau juga ya Mam. Jadi aku nggak suka kalau misalnya di area wastafel itu jorok gitu, kotor, berminyak atau bau gitu Mam. Nah tadi malam ada ini ya insiden juga, aku nyuci piring tiba-tiba si wastafelnya itu tersumbat. Ternyata ada kayak eh, sisaan lemak atau minyak-minyak mungkin ya, yang meskipun selama ini aku buang minyaknya itu ke tempat sampah, tapi untuk sisa-sisaannya itu yang nempel di wajan atau teflon itu tetap ada. Nah pas kesumbat gitu untungnya di rumah ada soda kue sama cuka, jadi aku langsung pakai soda kue sama cuka untuk ngebersihin yang tersumbat. Alhamdulillahnya itu cuma sekali dan airnya tuh langsung ngalir deras gitu mau ke bawah. Nah itu salah satu tips dari aku ya, kalau misalnya di rumah tiba-tiba wastafel tempat cuci piring kalian itu mampet, biasanya itu kalau bukan sisaan makanan yang mampet di area pembuangan ya kadang itu untuk sabun atau lemak-lemak yang menggumpal gitu. Alhamdulillah urusan di dapur Pink udah kelar nih Mam ya. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kriski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.